Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang ke-11 di mata kuliah pengukuran besaran listrik ya. Alhamdulillah kita sudah melewati lebih dari setengah semester dan tinggal sisa beberapa kali pertemuan lagi kita sampai di akhir perkuliahan ini. Jadi saya berharap rekan-rekan tetap selalu semangat dan juga terus belajar. Mudah-mudahan proses dari apa yang kita pelajari ini tidak hanya ilmunya ya, yang saya harapkan kalau kalau ilmunya kadang kita mungkin berpikir apakah ilmu ini akan bisa aktual digunakan dalam aplikasi kita sehari-hari, misalnya kaitan sama pekerjaan atau mungkin aktivitas yang lain, mungkin tidak linier, tidak selalu linier dengan apa yang rekan-rekan sekarang temui gitu ya. Tapi saya berharap proses belajar ini menjadi pelajaran tersendiri gitu, karena dalam memperoleh ilmu itu kita butuh adanya satu proses, yang proses ini membangun logik, membangun daya pikir, membangun daya kreatif, membangun problem solving gitu ya, seperti itu. Itu yang sebenarnya lebih saya harapkan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, kita ada waktu sampai dengan menjelang sholat maghrib, itu sekitar pukul 17.53, kurang lebih 34 menit lagi. Dan saya ingin sebelum masuk ke pembahasan pertemuan ke-11, mungkin ada baiknya saya ingin mengulang dahulu perkuliahan ke-10 yang pekan lalu kita membahas tentang bridge pada alternating current ya. Jadi sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita belajar tentang bridge pada direct current atau DC, dan kemarin pekan lalu ya, maksudnya pekan lalu pekan ke-10 kita masuk pada perkuliahan atau pembahasan tentang eh, bridge pada alternating current. Jadi yang baru dibahas kemarin tuh lebih baru ke eh, wind bridge, baru pada apa namanya, eh, bridge yang sama seperti di DC, tapi dia menggunakan armnya itu, setiap lengan-lengan dari rangkaiannya itu pada Wheatstone Bridge itu dia menggunakan komponen induktif dan kapasitif. Saya share screen dulu. Terlihat? Lihat Pak, Masuk ya, ada ya? masuk. Masuk ya. Oke. Nah, kita masuk pada alternating current bridge ya. Jadi bagaimana pembahasan ini kita akan belajar bagaimana eh, rangkaian AC bridge yang sederhana itu beroperasi. Kemudian yang terpenting adalah menurunkan persamaan dari parameter yang tidak diketahui. Nah, di sini kita akan pada mulai dari pertemuan yang lalu, pertemuan 10 itu, kita mulai berkenalan dengan apa yang disebut dengan impedansi itu tadi ya. Nah, impedansi itu akan, atau Z, itu akan mengandung tiga komponen. Yang pertama adalah nilai resistif murni, kemudian nilai resistif kompleks yang bersifat induktif, dan kompleks yang bersifat kapasitif. Nah, sehingga di yang ketiga ini, perkuliahan terkait tentang AC bridge ini, kita akan belajar tentang menghitung nilai impedansi yang
tidak diketahui pada rangkaian AC bridge. Nah, alternating current bridge yang digunakan adalah untuk mengukur nilai induktansi dan kapasitansi. Jadi dan apa namanya, semua rangkaian pada AC bridge ini berdasarkan pada rangkaian Wheatstone bridge yang kita pelajari pada DC bridge ya, pada beberapa pekan yang lalu. Namun yang membedakannya, nah ini harus digaris bawahi, the difference AC bridge from the DC bridge. Ini. Jadi jika pada DC bridge, Wheatstone bridge-nya itu adalah terdiri dari four arm of bridge contain pure resistance, jadi dia memiliki resistansi murni. Sedangkan pada AC Wheatstone bridge, ini pada rangkaian AC atau alternating current, dia terdiri dari 4 impedansi, dan impedansi itu bisa berupa pure resistance atau juga complex impedance. Jadi bisa dia memang R gitu ya, ditambah J-nya ini 0, atau artinya ini nilai kompleksnya ini 0. Nah, atau juga dia punya R dan dia minus misalnya J, atau R plus J berapa di sini nih ohm. Seperti itu. Nah, ini kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, ini rangkaian dari AC bridge circuit sama seperti Wheatstone pada DC bridge ya. Jadi ada rangkaian yang atau ada beban yang ingin kita ketahui, misalnya di sini Z4, dan di sini ada AC detector. Kalau kemarin kita menggunakan galvanometer ya kan, kalau dia berada di tengah, maka menunjukkan kondisi antar arm ini adalah dalam kondisi standar atau dalam kondisi seimbang. Tapi kalau misalnya dia bergeser atau ke sini dia bergeser, maka ada yang tidak seimbang. Nah, yang membedakannya adalah dia pure. Kalau pada DC bridge dia pure resistant. Nah, di sini dia kalau pada AC bridge dia bisa pure, bisa juga complex impedance. Jadi ini makanya ditulisnya tidak lagi R1, R2 atau R3 atau R4, tapi ditulisnya dulu Z1, Z2, Z3 dan Z4. Yang membedakannya adalah Z itu terdiri dari nilai resistansi dan nilai kompleksnya apa. Dia bisa plus atau dia juga bisa minus. Oke. Nah, kemudian kegunaan dari rangkaian AC bridge ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui nilai impedance. Jadi di sini dituliskan is not restricted to the measurement of unknown impedance. Jadi tidak selalu tidak selalu hanya untuk mengetahui nilai impedansi. Tapi sirkuit ini juga digunakan pada aplikasi lain. Di sini disebutkan in many communication system and complex electronic circuit. Jadi rangkaian AC bridge ini juga banyak digunakan pada sistem komunikasi dan rangkaian electronic circuit yang kompleks. Kemudian alternating current bridge circuit are commonly used for, nah ini diantaranya. Yang pertama adalah shifting phase, yaitu untuk menggeser fasa. Kemudian yang berikutnya adalah providing feedback path for oscillator atau amplifier. Jadi penyediaan jalur feedback pada oscillator ataupun amplifier. Kemudian filtering out undesired signal. Nah, ini juga ini untuk untuk memfilter atau filterisasi dari sinyal yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah measuring the frequency of audio signal. Jadi untuk mengukur juga nilai frekuensi dari sinyal audio. Nah, secara operasinya, basic operationnya,
the operation of bridge depend on the fact that when certain specific circuit condition apply, the detector current become zero. Atau kita sudah tahu ya, kalau di apa namanya di DC bridge kita kan menggunakan galvanometer, gitu ya. Jika kondisinya dia di tengah, maka kondisi dalam null atau balanced condition. Jadi dalam kondisi yang stabil. Since zero current means that there is no voltage difference across the detector. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya kondisinya ini dalam kondisi di tengah atau seimbang, maka tidak ada perbedaan tegangan antara di arm yang sisi sini dan arm yang sisi sini, gitu ya. Jadi antara di sini, tegangan di sini dan tegangan di sini ini sama. Ini yang apa namanya apa artinya dari kondisi balance. Jadi kondisi balance itu artinya antara tegangan yang antara di Z1 dan Z3 itu akan sama dengan tegangan yang ada pada Z2 dan Z4. Nah, ini di sini dituliskan dash line pada gambar tadi. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada potential difference dan tidak ada perbedaan arus antara B dan C. Kita lihat. Nah, ini. Di sini di titik B dan titik C ini tidak ada perbedaan arus dan tidak ada perbedaan tegangan, sehingga kondisi galvanometer itu adalah kondisinya dalam keadaan stabil. Voltage dari poin A ke poin B, voltage from point A to point B, dan dari poin A ke poin C, jadi dari titik A ke titik C, harus sama, harus equal. Sehingga kita bisa menuliskan I1 Z1 sama dengan I2 Z2. Kita lihat gambar lagi tadi. Nah, ini saya artinya pada titik A ini antara I1 Z1 itu sama dengan I2 Z2. Jadi tegangan di sini dan tegangan di sini sama. Gitu ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. I1 Z1 sama dengan I2 Z2. Sama juga pada titik berikutnya. Jadi pada titik berikutnya artinya mana? Artinya arus yang mengalir ke sini berarti I1 dikali Z3 dan I2 dikali Z4. Nah, ini sama juga. Jadi kalau dalam kondisi stabil maka kita bisa tuliskan I1 dikali Z3 sama dengan I2 dikali Z4. Karena sama-sama arusnya itu kondisinya sama gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan seperti itu. Sehingga karena tadi kita punya I1 Z1 sama dengan I2 Z2, kemudian I1 Z3 sama dengan I2 Z4, maka kita bisa tuliskan ke sini. Karena ini berarti kan harusnya ini sama aja ya. Ini sama, sehingga kita bisa hilangkan, sehingga kita bisa tuliskan Z1 Z3 sama dengan Z2 Z4. Nah, ini kita bisa saling cross, ini ke sini, yang ini ke sini, sehingga ditulisnya seperti ini. Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3. Nah, persamaan ini, persamaan 10 strip 4 ini dikenal dengan bridge equation general. Jadi ini yang persamaan bridge umum ya. Jadi ini persamaan bridge umum. Kemudian dan ini juga diaplikasikan ke semua arm, ke keempat arm itu tadi dalam kondisi balance. Jadi kalau dalam kondisi balance persamaan ini bisa kita gunakan ke semua arm. Bahkan sampai dengan walaupun setiap cabangnya itu ada juga yang
pure resistant atau kombinasi antara resistansi, kapasitansi, dan induktansi. Ini kita harus perhatikan dan catat persamaan ini ya, karena ini akan terus digunakan. Nah, kemudian setiap besaran dan fasa dari keempat impedansi itu harus memenuhi persamaan tadi ya, persamaan 10/3 yang ini dan 10/4 yang ini. Oke. Jika dalam kondisi seimbang. Atau dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa jika rangkaian bridge ini ingin balance, gitu ya, if the bridge is to be balanced, maka kedua dari real komponen dan imaginary-nya ini ditulisnya I atau juga ditulisnya J ya, imaginary itu, dari kedua impedansi ini harus balance at the same time. Jadi pada di saat itu komponen R-nya dan komponen impedansi imaginernya juga harus seimbang, sehingga kalau misalnya Z itu kita tuliskan dengan Z dan fasa, maka kita bisa tuliskan ini. Nah, kemarin ada pertanyaan nih dari Mas Wandika ya, masuk ke WA saya, Pak, apa itu bagaimana mengubah dari polar ke kartesian atau kartesian ke polar? Sebenarnya di sini juga dibahas, tapi mungkin bisa jadi tidak terlalu detail ya. Nah, rekan-rekan bisa mencari kalau saya suka membaca di Math is Fun, nanti cari tentang polar form dan Cartesian form. Jadi kalau polar form itu dia bentukannya adalah antara magnitude dan sudut, gitu ya. Kalau Cartesian dia berupa titik dalam Cartesian, seperti itu. Nah, balik lagi ke sini, jadi jika nilai impedansi itu atau jika kita sebut rangkaian tersebut dalam kondisi balance, maka tidak hanya kan tadi Z1 Z3 sama dengan Z2 Z4 gitu ya. Nah, ini tidak hanya nilai resistansi murni tapi juga semuanya gitu ya. Mau dia resistansi murni atau dia bersifat kapasitif atau dia bersifat induktif, sehingga kita bisa masukkan sudut-sudutnya pun kita bisa masukkan di sini. Kita masukkan equation 10/5 ini, dia kita tuliskan Z1 dengan sudut 1 dikali Z4 dengan sudut 4 itu sama dengan Z2 dengan sudut 2 dikali Z3 dengan sudut 3. Jadi equation yang ini, persamaan yang ini sebenarnya lanjutan dari yang ini, yang 4. Tapi yang 4 ini kan umum, tidak dituliskan ini bentuknya apa, dan Z ini apakah pure resistance atau juga dia kompleks impedance. Tapi kalau di sini dijelaskan lebih detail lagi bahwa di sini kita masukkan juga dengan sudutnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Z1 dan Z4-nya dikalikan, sedangkan sudutnya dijumlahkan. Z2 dan Z3-nya dikalikan, yang ini sudutnya dijumlahkan. Gitu ya. Jadi ini adalah ini adalah persamaan yang umum yang dapat kita gunakan untuk mencari nanti atau menjawab persoalan yang muncul di soal-soal rangkaian AC bridge. Oke. Kemudian
Eh, di sini disebutkan therefore two condition must be met simultaneously when balancing an AC bridge. Yang pertama adalah the first condition that the product of magnitude of the opposite arm must be equal. Jadi yang tadi nih, ini sebenarnya sama dengan 10 strip 4 ya. Yang kedua adalah sum of phase angle-nya of the opposite arm be equal juga. Jadi dua kondisi ini antara Z1 Z4 harus sama dengan Z2 Z3 atau juga sudut 1 ditambah sudut 4 harus sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3. Nah, ini harus dihafalkan rekan-rekan, nanti ketika masuk ada soal-soal bisa lebih kita pahami. Nah, kita coba masuk pada soal. Kita masuk pada soal. Misal kita mempunyai nilai impedansi pada AC bridge Z1 200 ohm dengan sudut 30 derajat. Nah, ini dalam bentuk polar ya. Ini dalam bentuk polar. Kalau dalam bentuk kartesiannya Z1 itu sama dengan R1 ditambah Z1 atau ZX1. Ini dia bisa XL atau XC ya ini dalam bentuk kartesian. Nah, kita bicara dengan polar form dulu. Kemudian Z2 150 ohm, sudutnya 0 derajat. Kemudian Z3 250 ohm, sudutnya minus 40, dan yang ini yang akan dicari ya. ZX ini sama dengan Z4 akan dicari. Nah, kita bisa menggunakan persamaan 10/4 dulu, yang sebenarnya juga diulang menjadi 10/7 ya, karena kita sudah memasukkan sudut di sini. Kita masukkan Z1, Z4, ZX-nya Z4 sama dengan Z2, Z3. Kita tinggal masukkan dan hitung. Ini hasilnya segini. Oke, maka kita sudah tahu ZX yang sama dengan Z4 itu sama dengan 187,5 ohm. Nah, kita masih harus menghitung sudutnya. Sudutnya kita bisa memasukkan ini tadi ya. Sudut 1 ditambah sudut 4 sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3. Ini kita tinggal masukkan, maka sudut 4 ini berapa sih? Kita tinggal geser aja sudut 1 ini ke sini, maka jadi minus ya. Jadi minus sudut 1 nih. Maka kita tinggal masukkan nilainya. Sudut 2 itu 0 derajat, sudut 3 itu minus 40 derajat, dikurangi sudut 1 itu 30 derajat, maka ketemulah minus 70 derajat. Maka kita bisa tuliskan nilai impedansi dari Z4 atau ZX ini 187,5 ohm dengan sudut minus 70 derajat. Nah, kemudian kita bisa rubah ini ke dalam bentuk kartesian. Nah, ini kan polar. Ini masih dalam bentuk polar. Nah, bagaimana cara merubah ini ke dalam ZX ini ke dalam kartesian? Kita lihat. Dalam kartesian itu ada nilai real dan ada nilai imajiner gitu ya. J imajiner. Nah, untuk mendapatkan nilai real kita kalikan nilai Z X dikali kosinus dari sudut. Dapatlah 64,13 ohm. Sedangkan nilai imajinernya itu nilai Z4 dikalikan dengan sinus minus 70 sehingga dihasilkan minus 176,9. Sehingga ini bentuk kartesiannya. Ini kartesian form. Gitu ya. Yang ini adalah bentuk kartesian. Di sini dituliskan indicating that we are dealing with a capacitance element. Possibly consisting of series resistor and capacitor. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita lihat jika nilai imajiner ini di depannya ada tanda minus, maka ini adalah nilai kapasitansi. Jadi nilai ZX-nya itu lebih pada
bersifat kapasitif gitu ya. Kalau di sininya plus, maka nilai imajinernya itu bersifat induktif. Nah, kita coba eh, problem lain. Nah, saya apa namanya? eh, ini juga saya masukkan ke dalam soal di kuis ya kemarin jika rekan-rekan sudah mengikuti. Nah, ini bentukannya masih dalam bentuk seperti ini. Jadi resistor ini ada kapasitor, resistor ini ada induktor. Nah, kemudian ini ada apa namanya? Ada tegangan dan frekuensinya gitu. Nah, ketika kita menggunakan nilai-nilai komponen ini, maka kita harus menghitung dulu X gini. Baik itu XC atau XL. XC ini adalah nilai impedansi pada kapasitif. Sedangkan XL itu adalah nilai dari eh, impedansi dari induktor. Ini untuk mendapatkannya adalah 1/2 pi F dikali nilai kapasitornya. Sedangkan ini adalah 2 pi F dikali nilai induktornya. Gitu ya. Nah, ini seperti yang tadi saya tuliskan. Jadi untuk yang Z2 karena dia menggunakan induktif komponen yang ini Z2, ini Z1. Z1 ini berarti nilainya resistif murni karena tidak memiliki hanya memiliki resistor. Z3 dia memiliki resistansi dan kapasitor. Z2 dia memiliki resistor dan induktor. Dan Z4 nih kita yang lagi kita cari. Nah, kita buat dulu dalam bentuk nilai kompleks impedansi. Jadi kita gunakan nilai ini nih. XL ini 2 pi FL, kita tinggal masukkan 2 kali pi itu 3,14 dikali frekuensinya tadi 1 kHz dikali nilai induktornya berapa. Nah, teman-teman harus perhatikan ketika mengerjakan ini berarti ini 1 dikali 10 pangkat 3. Sedangkan ini adalah 15,92 dikali 10 pangkat minus 3. Sebenarnya ini kalau ketemu ini gampang sekali, ini tinggal dicoret. Tinggal dikalikan 1 dikali 15,92, kemudian dikalikan 2 kali 3,14. Ketemulah 99,97 ohm atau kita bulatkan menjadi 100 ohm. Nah, kita tuliskan nilai Z2 itu adalah 200 ohm bersifat resistif murni dan bersifat induktif. Kita lihat plus ininya J100. Oke. Nah, jadi kemudian kita eh, apa namanya? Kerjakan juga yang bersifat kapasitifnya. Kita cari nilai reaktansi kapasitif. Ini 1/2 PFC. Kita kalikan, kita kerjakan nih. Ini jangan ini saya anggap rekan-rekan bisa mengerjakannya langsung ya, tidak saya jelaskan lagi. 1 kHz itu berarti 1 dikali 10 pangkat 3, 0,4 itu berarti 0,4 dikali 10 pangkat minus 6. Ini kita bisa coret jadi minus 3, kemudian kita bisa kerjakan. Ini ketemulah nilai 400 ohm. Nah, ini kita lihat 300 dikurangi J 400. Kita lihat minus ini. Ini berarti tandanya dia bersifat induktif. Induktif ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mengkonversikannya ini menjadi polar form semuanya nih, polar form. Jadi, kalau yang masih dalam bentuk kartesian seperti kita masukkan dulu ke dalam bentuk polar. Caranya, ini caranya. Kalau mau dapat magnitude, berarti nilai real, berarti ini real. Nilai imajiner, ini imajiner, kemudian kita di pangkat kuadratkan, sehingga kita dapatkan ini. Kemudian, kita juga bisa cari sudutnya dengan arkus tangan, imajiner, dan real. Seperti itu. Oke, nah rekan-rekan bisa coba ini.
rubah semua dari Cartesian tadi yang Z2 dan Z3. Nah, ini nanti coba sendiri ya. Yang ini coba. Jadi nilai realnya 300, nilai imajinernya 400, masukkan dikuadratkan, kemudian diakarkan gitu ya. Diakarkan sehingga dapatlah nilainya 500, kemudian sudutnya arcus tangan dari 300 per 400 sehingga didapatkan 53 derajat minus 53 derajat. Nah, kalau sudah ketemu polar formnya, maka kita bisa balik lagi ke persamaan yang tadi. Seperti yang ini ya, seperti soal yang ini. Nah, kita bisa, kalau sudah dalam bentuk polar form, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung. Ini adalah bersifat kapasitif kalau minus. Jadi rekan-rekan perhatikan kalau dalam bentuk kartesian menemukan ininya minus, maka ini adalah nilai reaktansi kapasitif XC ya. Tapi kalau ininya plus, maka dia adalah apa namanya? Dia adalah induktif. Oke. Nah, ini apa namanya? Hasilnya ya. Kita dapatkan hasilnya dari apa namanya? Nilai dari apa namanya tadi Z4-nya. Karena ini minus, maka ini kita gunakan reaktansi kapasitif, kita masukkan ini. Jadi kalau kita punya XC-nya, maka kita bisa cari nilai kapasitornya. Nah, ini apa namanya? Pembahasan tentang eh, tentang eh, kompleks number ya. Jadi saya berharap nanti rekan-rekan bisa coba ke halaman di eh, matisfun matisfun.com, nanti cari terkait tentang polar form dan Cartesian form. Nah, nanti rekan-rekan ketemu dengan ini. Kemudian juga ketika kita ngebahas tentang nilai XC, yaitu 1/2 pi FC. FC ini nilai kapasitor ya. Dan XL ini adalah 2 pi. FL ini adalah nilai induktor. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita ketemu nilai apa namanya reaktansi induktifnya, kita bisa cari nilai L-nya. Jadi ini L sama dengan XL 2PF gitu ya. Kalau tadi kan ini C, kalau dari sini maka sama dengan 1/2 PFXC gitu ya. Seperti itu. Oke, kita break maghrib dulu. Insya Allah nanti kita teruskan selepas maghrib, mungkin sekitar setengah 7 lah. Setengah 7 ya. 18.30.